Lumayan, pagi-pagi dapat snack lama, bisik seorang kawan dalam sebuah pertemuan baru-baru ini. Saya tersenyum. Kami hari itu sedang pertemuan dengan salah satu instansi pemerintah membahas pemajuan kebudayaan lokal. Dengan tersipu-sipu, ia melahap kue kotak yang disiapkan panitia. Lirik sana, lirik sini. Emang gak sarapan pagi tadi? Sambut saya, juga sambil berbisik. Tak sempat, undangannya pagi. Jadi terburu-buru. Biasanya sih sarapan, jawabnya sambil mencomot daging roti berisi abon daging. Apes. Saya karena terlambat cuma disuguhi air putih sebagai kawan mendengar ceramah para pejabat daerah itu. Banyak minum air ya, mungkin bagian dari budaya sehat juga. Mau? Tawar teman yang tampaknya kasihan melihat meregup air mineral di depan. Karena suhu ruang dingin sekali. Ya. Kalau banyak minum tentu akan sering ke WC. Terima kasih, nggak usah. Saya udah sarapan sebelum kesini, sambut saya. Meski hati ya galang-galang di usus besar dan tangan hampir saja tak mau kompromi dengan ego serta rasa malu yang syukur mau berdamai kala itu. Terselamatkanlah diri juga karena ego dan malu. Ego dan rasa malu adalah bagian dari nilai-nilai budaya, hibur saya dalam hati. Teman tadi segera menarik tangannya yang telah menyodorkan makanan lama ke saya. Ia cepat memasukkan makanan itu ke mulutnya yang sejak tadi mengulek saja. Agak berisik terdengar oleh saya. Nah, ketika tokoh-tokoh pergerakan politik menganjurkan nasionalisme sebagai anti-tesis kolonialisme, mereka berbilang dalam awang-awang gagasan yang tak ditemukan dalam sejarah dan tradisi anak negeri. Anak negeri tidak mengenal pelbagai istilah yang mereka sebut dalam berbagai media massa cetak kaum pergerakan kala itu. Demokrasi, kooperasi, kolonialisme, dan sebagainya adalah diksi-diksi baru yang dianggap representasi gagasan modernitas sebagai arah jalan nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20 lalu. Maka ide-ide nasionalisme kemudian berada pada status tinggi dalam tanda kutip. Karena tidak semua orang bisa masuk berkontribusi dalam gagasan besar tersebut, kecuali para kaum terpelajar yang dalam tanda kutip berumah di atas kawan. Maka sebagai jembatan gagasan nasionalisme yang asing bagi para penduduk Bumi Putra, kebudayaan menjadi penghubung penting. Kita mesti bercermin pada kemajuan Barat. Demikian usulan Sultan Takdir Ali Shahbana. Tidak bisa, sambut yang lain. Kita mesti melagak pada Barat itu melalui nilai-nilai Timur kita, sambungnya. Dua gagasan utama ini akhirnya meledak dengan munculnya polemik kebudayaan yang mengusung apakah nilai-nilai Barat atau Timur yang mengerangkai apa yang disebut dengan Indonesian values atau norma-norma keindonesiaan itu. Bagi Sultan Syahrir, identitas kebudayaan Indonesia yang baru itu mesti membuang Barat yang kapitalis dan Timur yang feodalistis. Nilai-nilai keindonesiaan adalah sebuah gagasan kebudayaan yang berakar pada egalitarianisme karena nasionalisme kebudayaan kita bersifat kerelaan menjadi bagian dari identitas baru tersebut. Nah, dalam konteks gagasan ini, kebudayaan mesti hidup dan hidupkan dalam setiap nafas keseharian penduduk Indonesia yang multikultural. Semangat Indonesia itu sesuatu yang baru menurut isi dan menurut bangunannya, tulis Sultan Takdir Ali Shahbana. Ia tak boleh didasari pada masa silam, yakni seakan-akan sebuah pewarisan dari kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya. Indonesia yang lahir pada awal abad ke-20 telah melahirkan generasi baru. Mereka hidup di zaman baru yang insaf akan menempuh satu jalan baru bagi bangsa dan negerinya. Para generasi baru itu adalah mereka yang dibesarkan dengan nilai-nilai Barat yang notabene dalam tanda kutip kebudayaan adiluhung dunia kala itu. Maka generasi baru itu, pada mereka yang sangat Barat inilah kebudayaan Indonesia dapat bergantung menurut Sultan Takdir Ali Shahbana. Takdir terlalu jauh berpikir, demikian sanggah Sanusi Pane. Zaman sekarang adalah terusan zaman terdahulu. Sejarah adalah rantai masa, ibarat manusia yang tumbuh kembang. Tak mungkin serta-merta orang menjadi dewasa
tanpa lebih mengalami proses kecil, remaja, dan seterusnya. Dengan demikian nyata kesalahan dalam problem styling Tuan Sultan Takdir Ali Syahbana dalam caranya mengemukakan soal Teguh Sanusi Pane satu kali. Polemik kebudayaan yang terjadi menjadi catatan sejarah menarik, sekaligus penting yang sayang, hari ini tak lagi ditemukan dalam berbagai institusi sosial maupun kehidupan intelektual kita. Hari ini, politik seakan menjadi, dalam tanda kutip, kebudayaan baru Indonesia di era modern. Oleh karena itu, pemikiran yang serius membahas kebudayaan Indonesia menjadi relatif hening, kecuali bersifat proyek. Padahal di atas segala lapangan tanah air, aku hidup, aku gembira, dan di mana kakiku menginjak bumi Indonesia, di sanalah tumbuh bibit cita-cita yang tersimpan dalam dadaku, tulis Hatta hampir 9 dekade lalu dalam majalahnya Daulah Rakyat. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan. Peserta diskusi mulai meninggalkan ruangan. Teman sebelah gelagapan, tak sadar waktu cepat berlalu. Ia kemudian mendekati saya, berbisik, "Alah siap, Se. Terus apa hasilnya?" tanya dia. Ia tampak menyeka mulutnya yang masih baca lemok, karena tergesa-gesa menelan agar-agar yang tak sempat ia nikmati selama proses diskusi tadi. Saya cepat-cepat masukkan catatan ke tas, pergi. "Hei, kemana?" tanya teman tadi yang coba mencegah. "Nah tahan lah, sasak ke WC," sebut saya, langsung pergi.